bersama gue Ridwan. Oke, video kali ini gue mau ngebahas tentang beras atau nasi di Jepang atau kome atau gohan gitu ya guys. Oke, pertama-tama di sini tuh banyak beras-beras impor. Contohnya dari Taiwan, dari Australia gitu, dari Thailand, dari Vietnam, dari banyak pokoknya. Oke, dan harganya itu sekitar ada yang bermacam-macam variasi gitu. Dan beras di Jepang juga pasti ada. Dan itu beras di Jepang itu maksudnya beras buatan Jepang gitu, emang lokalnya. Itu lebih mahal ketimbang beras-beras impor. Kenapa? Kenapa? Karena di sini itu apa namanya? Kalau misalkan kalian udah tahu loh pokoknya kenapa barang-barang buatan made in Jepang itu, buatan Jepang itu pasti mahal-mahal. Kenapa? Karena mereka itu bikinnya dengan kualitas tinggi gitu guys. Dan emang gimana ya, mereka itu bikinnya dengan hati-hati dan pokoknya nggak pakai pestisida dan lain sebagainya gitu. Ada juga yang pokoknya merawat padi itu sebagai kayak anak gitu. Pokoknya dirawat dengan dengan hati-hati seperti contohnya wagyu gitu guys. Oke guys, maaf melebar. Contohnya seperti daging gitu kan, daging wagyu itu sapinya itu dikasih susu, dikasih makanan yang emang enak gitu, sama seperti kayak manusia dikasih musik supaya mereka kebaunya atau sapinya itu tidak stres kayak gitu guys. Jadi hasilnya pun ketika dimasak pun enak gitu. Nah, begitu pula dengan padi ya kan. Padi itu mereka itu dengan makai dengan air yang bagus, pokoknya vitaminnya dijaga dan lain sebagainya. Akhirnya nasi, bukan nasi sih, beras dari Jepang itu mahal gitu. Contohnya ada di Oke guys, sekarang gue lagi di Gyomu Supermarket. Oke. Dan ini harga-harganya ada Thai beras ada 900.980 yen itu dengan 5 kilo. Dan di sini ada beras yang 10 kilo juga, dan harganya itu sekitar 2.580 untuk Australian, yaitu ada beras Jepang. Dan ini beras dari Thailand, dari Australia itu ada tulisan Taiwannya. Kalau itu ada dari Taiwan juga, dan ada Australia juga di sini ya guys. Banyak sekali beras-beras yang diimpor untuk ke Jepang gitu. Dan selanjutnya kita pindah ke toko Bangladesh atau toko India di sini juga ya kan. Ini nasi-nasinya dari India, dari manapun ada. Dan ini juga ada dari Jepang, ada yang 10 kilo, ada yang 5 kilo, dari ada Cina juga ada. Oke guys, jadi beras-beras di sini itu berbanyak variasinya, banyak berasalnya dari negara Taiwan, Australia, dan Jepang sendiri. Dan rasanya pun berbeda-beda tergantung dari negaranya. Kalau misalkan dari Jepang itu biasanya nasinya itu berbentuk panjang gitu kan, dan cocok untuk sashimi lagi, bukan sushi ya kan. Kalian kalau masak tinggal nasinya dimasak, udah itu pakai vinegar ya, atau misalkan di sini udah ada jadi botolan gitu kan, adanya sake itu pokoknya sake sushi. Di situ kalian tinggal campur aja. Udah itu langsung tambahin toppingnya seperti timun, salmon, dan lain sebagainya untuk membuat sushi gitu. Gampang sekali sih. Cuman karena kita kalau misalkan nggak bisa makan minum, maksudnya nggak bisa makan pakai yang mengandung alkohol, kalian bisa pakai yang vinegar biasa atau cuka apel. Itu bisa kalian tinggal campur aja nasi sama cuka apel gitu. Sebenarnya sih
nasi gitu, beras Indonesia juga bisa pakai sushi, cuman rasanya itu akan berubah gitu dengan tekstur tekstur nasinya juga berubah gitu. Di sini tuh nasinya lonjong-lonjong, kalau di Indonesia kan bulat-bulat, buntet-buntet gitu kan. Kayak siapa buntet-buntet gitu. Oke, dan rasanya pun kayaknya di sini lebih lebih agak ada rasa manisnya gitu kan. Mungkin karena tingkat glukosanya tinggi di sini ya guys. Cuman kalau menurut gue sih ya namanya juga kalau nasi gitu kan, kalau dipilih mana yang enak, mana yang lebih enak gitu kan, di Indonesia atau misalkan di sini, lebih enak sih nasi di sini ya. Soalnya kenapa, ada tekstur maksudnya lembutnya dan nggak terlalu nggak terlalu kering dan lain sebagainya gitu. Kalau di Indonesia kebanyakan itu ada yang masih kering, dan ketika biarpun ditambah, maksudnya dimasak dengan secara halus pun dia rasanya itu gimana ya, nggak terlalu, umaminya nggak keluar gitu, nggak tahu nggak terlalu, taste-nya nggak banyak gitu. Kalau di sini rasanya pun bermacam-macam gitu guys. Dan emang gimana ya, yang spesial untuk buat sushi itu kan emang nasi Jepang gitu. Itu biasa identik dengan nasi Jepang, makanya kita pakai nasi Jepang. Kalau misalnya nggak pakai, itu rasanya berubah. Cuman kalau misalkan di Indonesia bikin sushi yang emang pengen costnya lebih down gitu kan, biayanya lebih hemat, mendingan kalian pakai nasi Indonesia aja. Dan yang nasi Cianjur itu bagus juga ya, yang nasinya aku sukanya yang warna nasinya wangi gitu, kayak jasmine rice, itu wangi banget, dari Thailand. Dan kalau misalkan kalian pengen bikin nasi yang wangi seperti itu, kalian juga bisa pakai campuran pewangi herbal gitu ya guys. Contohnya seperti misalkan pakai strawberry, nasi yang pakai diaduk strawberry, itu nasinya itu akan seperti rasa strawberry gitu guys. Itu aku belum bikin video tentang nasi yang rasanya strawberry itu. Nanti sebenarnya itu planning aku untuk nanti membuat restoran di Indonesia, dan rasanya pun berbagai macam rasa akan aku kembangin di sana, seperti itu ya guys. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe juga dan follow Instagram gue supaya kalian dapat info terbaru dari video-video gue. Subscribe itu nggak mahal kok, gratis. Oke guys, mohon bantuannya untuk channel gue supaya berkembang, dan gue juga lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Oke, see you di next video, bye bye.